Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina hadu haramna ma qasasna 'alaika min qablu. Dan untuk orang-orang Yahudi kami mengharamkan seperti apa yang dikisahkan kepada kalian sebelum ini. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tentang makanan yang halal dan haram kepada umat Islam dalam Al-Qur'an dalam ayat sebelumnya. Dan ternyata makanan yang halal dan haram itu lebih ringan daripada apa yang terjadi kepada orang-orang Yahudi. Dalam surat Al-An'am dan juga dalam surat An-Nisa, Allah sudah menjelaskan bahwa bahkan sebelumnya daging dan susu unta itu diharamkan untuk Bani Israel karena Nabi Yakub mengharamkan untuk dirinya. Kemudian setelah turun kitab Taurat, karena mereka banyak melakukan kezaliman, menghalang-halangi dari jalan Allah, juga tidak taat dan patuh kepada aturan Allah, maka turunlah aturan tentang makanan ini dalam Taurat, sehingga lemak binatang ternak itu diharamkan untuk mereka. Jadi yang enak-enak banyak yang diharamkan untuk orang-orang Yahudi. Itu untuk orang-orang Yahudi. Makanya sebenarnya bersyukur bahwa umat Islam itu tidak sekeras itu aturannya. Dalam sebelumnya sudah dijelaskan mana yang halal dan haram. Apakah itu zalim? Wa ma dzalamnahum walakin kanu anfusahum yadlim. Dan kami tidak zalim terhadap mereka, tapi mereka sendiri yang zalim terhadap dirinya sendiri. Karena aturan itu turun karena perilaku mereka yang tidak tunduk dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberi ketentuan yang berat. Jadi tentang makanan ini orang-orang musyrik Mekah juga punya aturan sendiri, dan kemudian Al-Quran menyampaikan sebagai standar hukum tentang makanan yang halal dan haram. Tsumma inna rabbaka lilladzina amsu ambijahalatin. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu untuk orang-orang yang melakukan kesalahan karena kebodohan. Maka bagaimana sikap Allah terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan? Tidak sedikit orang ketika gagal, ketika melakukan kesalahan, seolah-olah dia itu hina. Dia melakukan ketika kalah, seolah-olah dia itu hina. Padahal gagal, kalah, dan salah itu bukan kehinaan. Syaratnya adalah dia harus sadar. Dan apa yang dia lakukan itu karena lupa atau karena kebodohan, tidak mengetahui. Jadi kita juga kalau berhubungan dengan orang yang melakukan kesalahan, jangan terlalu cepat kemudian menilai bahwa itu adalah sesuatu kehinaan. Karena apa? Kesalahan itu, melakukan kesalahan karena kebodohan bukanlah kehinaan. Yang penting, tahapan pertama adalah sadar bahwa apa yang dilakukannya itu adalah kebodohan. Tsumma bumi ba'di dzalika. Kemudian ia bertobat setelah melakukan kesalahan itu. Jadi yang pertama, sadar dulu bahwa ini salah. Ini adalah syarat-syarat tobat, diterimanya tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak masalah seseorang melakukan kesalahan, tidak masalah seseorang melakukan kegagalan, tidak masalah seseorang melakukan kekalahan. Itu bukan kehinaan. Karena kalau dia kemudian bertobat, jadi yang penting adalah tobat. Tobat itu apa? Ar-ruju atau kembali. Kalau dia melakukan kesalahan, kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan Allah. Maka kalau gagal, tidak perlu minder, tidak perlu putus asa, karena tidak berguna itu gagal. Orang hanya melihat keberhasilan. Dan semua orang berhasil, semua orang sukses itu pasti dia pernah mengalami kegagalan. Kegagalan adalah pembelajaran untuk kemudian bisa berhasil. Kalau kalah, juga tidak perlu putus asa. Itu bukan kehinaan. Yang penting kembali, berusaha. Karena orang-orang berhasil itu dia melakukan 1000 kegagalan dan hanya 1 keberhasilan. Tapi 1 keberhasilan itulah yang kemudian bisa mengubah hidup. Makanya jangan berhenti berusaha ketika kamu bertemu dengan kegagalan. Jangan putus asa ketika kamu melakukan kesalahan. Semua orang berhasil, itu pasti dia pernah melakukan kesalahan, tetapi kemudian dia bertobat, wa aslahu, dan memperbaiki diri. Jadi syarat yang pertama tobat itu adalah sadar, yang kedua dia kembali ke jalan yang benar, yang ketiga memperbaiki diri. Tidak penting berapa kali kamu gagal, yang penting adalah kamu bangkit lagi dari kegagalan. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu setelah kamu bertobat dan memperbaiki diri, maka Tuhanmu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi Allah mengampuni orang melakukan kesalahan ketika dia bertobat dan memperbaiki diri. Dan ketika ampunan Allah itu didapat, apalagi yang diharapkan? Itulah puncak kebahagiaan, puncak keberhasilan seseorang ketika dia mendapatkan pengampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kamu gagal, ketika kamu kalah,
ketika kamu salah, itu bukanlah kehinaan. Yang penting kamu bangkit dari kegagalan, jadikan itu pelajaran, memperbaiki diri dari kesalahan yang kamu lakukan. Maka Allah akan memberikan kepadamu kemenangan, keberhasilan, ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.